بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan keafiatan, dan semoga antum di rumah sana juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, ya sehingga kita bisa selalu memanfaatkan waktu kita untuk berada di atas jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penjagaannya kepada kita, pemeliharaannya, sehingga kita bisa selalu terlepas, menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang kemarin, alhamdulillah, kita sudah masuk ke pembahasan babu adabil majalis, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di dalam sebuah majlis, atau ketika kita duduk-duduk bersama sahabat, kerabat, ataupun sanak keluarga kita, sehingga duduknya kita ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat, yang akan menuntutkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adab yang pertama yang kemarin yang sudah kita bahas tentang keutamaan kita berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap majelis yang kita ada padanya. Yang intinya, orang yang selalu memanfaatkan majelisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ketika dia berpaling dari majelis tersebut. Namun sebaliknya, orang yang tidak bisa memanfaatkan majelisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia gunakan atau malah ia gunakan untuk menggibah orang, membuka aib orang lain, atau perbuatan-perbuatan dosa semisalnya, maka tidaklah ia bangun dari majelisnya tersebut kecuali seakan-akan dia bangun dari bangkai himar. Yang ini menjelaskan atau menunjukkan akan buruknya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan majelisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke adab yang kedua. Yaqulul muallif rahimahullahu taala, al-adab tsani ikhtiyaru rafiqil majlis. Adab yang kedua ini, Syekh rahimahullahu taala memberikan kabar atau penjelasan kepada kita akan pentingnya kita memilih teman duduk kita. Hendaknya kita pandai-pandai, pintar-pintar dalam menentukan, memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai sahabat atau teman duduk kita. Karena teman duduk kita ini sangat menentukan akan kebaikan agama dan akhlak kita. Kalau teman duduk kita baik, maka insyaallah taala ia akan membawa kita ke kebaikan dalam agama ataupun akhlak kita. Namun sebaliknya, barang siapa yang duduk, yang berteman, menjadikan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang buruk sebagai teman duduknya, maka tentu ia juga akan membawanya ke dalam perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaqulul muallif min al-umur al-muhimmah jiddan fi hayatil mar'i, dan merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang, ikhtiyaru rafiqil majlis, yaitu pintar-pintar yang memilih teman duduknya. Lianna al-insan yata'athar bi jalisihi wala bud, karena pasti seorang manusia itu akan terpengaruh ya dengan siapa ia duduk, dengan siapa ia bergaul. Wa mahma kanat indahu min quwwatin wa hasanah, bagaimanapun ia kuatnya, bagaimanapun ia meyakini akan ia bisa menjaga dirinya, maka sungguh temannya ini akan sangat berpengaruh padanya. Walidha arsyadana Nabiyyuna SAW, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk, memberikan anjuran kepada kita agar kita pintar-pintar yang memilih sahabat-sahabat kita. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang, agama seseorang, akhlak seseorang ini sangat bergantung kepada agama atau akhlak temannya. Oleh karena itu falyanzur, lihatlah siapa yang kalian akan jadikan sebagai teman kalian. Wa makna al-hadis anna al-insan ala adati sahibihi wa tariqati wasiratihi. Sungguh seorang manusia ini sangat, kebiasaan mereka sangat tergantung dengan kebiasaan sahabat-sahabatnya. Falyata'ammal wa yatadabbar man yukhalil. Oleh karena itu ia harus pintar-pintar, ia harus menghayati siapa yang akan ia jadikan sebagai sahabat-sahabatnya. Faman radiya dinahu wa khuluquhu khalilhu. Barang siapa yang ridha, kalau seandainya ridha kepada akhlak agama temannya, maka ia harus menjadikannya sebagai teman. Wa man la tajannabahu fa inna tibaa saraqatun. Adapun kalau dia tidak ridha ya dengan akhlak dan agama seseorang, maka janganlah ia jadikan sebagai teman, bahkan ia harus menjauh darinya, karena teman itu adalah ia bagaikan pencuri. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ya tentang keutamaan sahabat-sahabat atau teman duduk yang baik. Faqala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis as-salih was-su', ya perumpamaan teman duduk yang baik dengan yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil ghaib, itu bagikan penjual minyak wangi ya dan pandai besi. Wa hamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, bisa jadi ya dia akan memberikan minyak wangi kepadamu. Wa imma an tabta'a min, atau mungkin kalau tidak engkau akan membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan, tapi paling tidak minimal engkau akan bisa mencium bau harum darinya. Wa nafikhul ghaib, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi ia akan membakar ya pakaian-pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithatan, tapi paling minimal engkau bisa mencium bau ya buruk darinya. Hadis yang mulia ini sangat jelas menjelaskan kepada kita akan ya keutamaan duduk atau teman duduk yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu pintar-pintarlah kita dalam memilih siapa teman duduk kita, siapa teman ngobrol kita, karena agama kita, akhlak kita sangat bergantung dengan agama dan akhlak ya sahabat-sahabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, petunjuknya, sehingga kita bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang baik dan kita bisa berpegang teguh dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang berikutnya. Ada yang ketiga, assalamu ala ahli majlis indal qudum wal insarafi. Ada yang ketiga, ya kita dianjurkan untuk bersalam, mengucapkan salam terlebih dahulu ketika kita masuk ke dalam sebuah majlis, dan juga ketika kita akan berpaling dari sebuah majlis. Masuk ke majlis dengan salam, begitu juga kita akan keluar atau berpaling dari sebuah majlis.
يقول المؤلف رحمه الله سبق لنا في آداب السلام بيان أن من السنة السلام على أهل المجلس عند القدوم عليهم, dan sudah kita sempat bicarakan di bab adab salam tentang bahwasanya salam itu sangat dianjurkan ketika kita hendak masuk ke sebuah majlis. Wa inda iradatil insiraf, begitu juga ketika kita akan berpamitan untuk pergi darinya. Di antara hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim, ya, jika perjalanan kalian terhenti, ya, sampai di sebuah majlis, ya, maka kalian harus mengucapkan salam kepadanya. Fa in badalahu an yajlisa, kalau dia menemukan tempat duduk maka dia, ya, silakan duduk, fal yajlis, thumma in qama falyusallim, dan juga ketika dia kemudian, ya, ketika ia bangun ingin berpaling dari majlis tersebut, maka dia juga harus mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa min al-akhirah, salam yang pertama tadi, ya, dan salam yang kedua tidak ada yang lebih afdal dari, ya, di antara keduanya. Maksudnya kedua-duanya afdal, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah, adab yang keempat, karahiyatu iqamatir rajuli min majlisihi thumma al-julus. Adab yang keempat, ya, kita dilarang, kita dimakruhkan, ya, untuk membangunkan seseorang dari tempat duduknya kemudian kita mengambil tempat duduk tersebut. Kalau ada orang duduk di sebuah tempat yang umum, ya Bu, ini milik umum, maka kita enggak boleh membangunkan orang tersebut untuk kita ambil tempat-tempat duduknya. Yaqulul muallif rahimahullah man jalasa fi makanin mubahin kal masjid wa nahwi fahuwa ahaqqu bi majlisihi min ghairihi. Karena berkaidah mengatakan barang siapa yang duduk di sebuah tempat yang boleh, yang umum, ya, bukan milik pribadi, fahuwa ahaqqu bi majlisihi, maka dia, ya, yang lebih berhak di tempat duduk tersebut bukan yang lainnya. Bihaitsu annahu law tara alaihi wa taraka majlisahu li amrin ma thumma aada li majlisihi fi waqtin yasir fa innahu ahaqqu bi majlisihi wa lahu an yuqima man jalasa fihi. Maknanya, ya, ketika orang sudah duduk di sebuah tempat, maka dialah yang berhak untuk tempat tersebut. Walaupun terkadang orang ini yang sudah berhak ini bangun meninggalkan tempat ini dengan, ya, alasan yang sesuatu yang penting, dan itu sifatnya sebentar. Maka ketika orang ini kembali, ya, ke tempat yang tadi, maka ia masih, ia berhak untuk menempatkannya. Dan boleh ia membangunkan kalau seandainya udah ada orang yang menempatinya, karena itu masih, ia berhak, masih itu haknya dia. Wa misdaqu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil tentang masalah ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum fi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tempat duduknya, wa fil hadithi Abi Awana man qama min majlisi, barang siapa yang bangun dari tempat duduknya, thumma raja ilaihi, kemudian kembali kepadanya dalam waktu yang sebentar, fahuwa haqqu bih, maka dia masih berhak untuk menempati tempat-tempat tersebut. Fal haqqu li sahibil majlis la ya'udduhu, maka hak tempat duduk itu masih dimiliki oleh, ya, orang yang berhak tadi. Fahuwa awla bih, dia lebih utama. Walidza ja'a an-nahyu min iqamati ar-rajul min majlisi al-mubah. Oleh karena itu banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan akan tidak bolehnya kita membangunkan seseorang, ya, dari tempat duduknya yang tempat duduk ini milik umum. Di antaranya faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi akhar. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW melarang, ya, untuk kita membangunkan seorang pemuda dari tempat duduknya kemudian kita, ya, ambil tempat duduk tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u, namun kita dianjurkan ketika itu untuk memperlapang tempat, ya, duduk kita. Wa kana Ibnu Umar, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar dahulu yakrah an yaquma ar-rajulu min majlisihi thumma yajlisu makanahu.
sangat membenci kalau ada seorang pemuda membangunkan pemuda yang lain, kemudian diambil tempat duduknya. Ini tidak diperkenankan. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmah yang dianjurkan, yang dijelaskan di sini, karena ini adalah merupakan hak seseorang, dia lebih berhak untuk tempat tersebut. Kalau kita ambil, maka kita sedang mengambil hak orang lain, dan ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.